Kebangkitan dinasti Utsmani dari suku nomaden menuju kekuatan adidaya. Cerita Kekaisaran Ottoman dimulai di Anatolia pada akhir abad ke-15. Saat itu, wilayah tersebut penuh gejolak setelah runtuhnya Kesultanan Seljuk Rum. Di tengah ketidakpastian ini, muncullah seorang pemimpin pemberani bernama Osman As. Ia memimpin suku Kaya, bagian dari bangsa Turki Oghuz yang datang dari Asia Tengah. Osman Ais punya mimpi besar, ia ingin menyatukan wilayah Anatolia di bawah bendera Islam. Dengan strategi perang yang cerdas dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi, ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangganya. Pada tahun 1295, ia dengan bangga mengumumkan berdirinya Kesultanan Ottoman. Perluasan wilayah Ottoman terus berlanjut di bawah kepemimpinan penerus Osman Pias. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang tak tergoyahkan, akhirnya taklid dari Ottomani seperti wabah. Sosok-sosok legendaris memimpin kejayaan Imperium Ottoman. Penaklukan Konstantinopel menandai awal kejayaan Ottoman dan di baliknya terdapat pemimpin-pemimpin hebat. Salah satu yang paling terkenal adalah Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel. Ia dikenal dengan julukan Fatih yang berarti sang penakluk. Setelah Mehmed II, muncullah Sulaiman Pers yang mendapat julukan Sulaiman yang Agung. Pada masa pemerintahannya dari tahun 1120 hingga 1566, Imperium Ottoman mencapai puncak kejayaannya. Sulaiman Es bukan hanya seorang panglima perang yang brilian, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan pecinta seni. Ia membenahi sistem hukum Ottoman, membangun masjid dan istana yang megah, dan mendukung perkembangan sastra, musik, dan kaligrafi. Tokoh-tokoh penting lainnya dalam sejarah Ottoman, termasuk Selim As yang menaklukkan Mesir dan Murad IV yang dikenal karena kedisiplinannya. Puncak kejayaan, abad perdagangan, seni, dan kekuasaan mutlak. Abad ke-19 dan ke-11 menjadi saksi kejayaan Kekaisaran Ottoman. Wilayahnya terbentang luas dari Eropa Tenggara hingga Semenanjung Arab, mengendalikan jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Kekaisaran ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil, keramik, dan barang-barang mewah lainnya. Kota-kota seperti Istanbul, Bursa, dan Edirne berkembang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan, menarik para seniman, ilmuwan, dan cendekiawan dari seluruh dunia. Pada masa ini, seni Ottoman mencapai puncak kejayaannya dengan gaya arsitektur yang khas dan seni kaligrafi, miniatur, dan keramik yang rumit. Kekaisaran Ottoman pada masa jayanya bukan hanya kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pusat peradaban yang kaya dan beragam. Pengaruh global Kekaisaran Ottoman sebagai jembatan budaya timur dan barat memang luar biasa. Letaknya yang strategis di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika menjadikannya pusat pertukaran budaya yang penting. Ottoman menguasai jalur perdagangan darat dan laut yang menghubungkan timur dan barat, memudahkan pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Para pedagang Ottoman berlayar hingga ke India, Cina, dan Indonesia, membawa pulang barang-barang eksotis dan ide-ide baru. Pada saat yang sama, para pelancong, diplomat, dan cendekiawan Eropa datang ke Istanbul dan kota-kota Ottoman lainnya untuk belajar, berdagang, dan mencari inspirasi. Pengaruh budaya Ottoman dapat dilihat dalam seni, arsitektur, musik, dan kuliner di berbagai belahan dunia. Misalnya, gaya arsitektur Ottoman dengan kubah dan menara yang megah mempengaruhi pembangunan masjid dan bangunan publik di India, Balkan, dan Afrika Utara. Memasuki abad ke-11, Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor seperti korupsi di pemerintahan, ekonomi yang stagnan, dan pemberontakan di berbagai wilayah melemahkan kekuatan Ottoman. Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, dan Rusia bangkit. Mereka mulai menantang dominasi Ottoman di Eropa dan Mediterania. Perang-perang melawan Rusia di abad ke-14 dan ke-19 mengakibatkan hilangnya wilayah Ottoman yang signifikan di Eropa Timur dan Balkan. Upaya reformasi yang dilakukan oleh beberapa Sultan Ottoman, seperti Selim III dan Mahmud Teguh, tidak berhasil membendung kemunduran kekaisaran. Nasionalisme yang bangkit di Eropa dan Ottoman semakin melemahkan kekuasaan Sultan. Kekalahan telak dalam Perang Dunia II menandai akhir dari Kekaisaran Ottoman. Meskipun runtuh hampir seabad yang lalu, Kekaisaran Ottoman meninggalkan warisan abadi bagi dunia. Pengaruh Ottoman masih dapat dilihat dalam budaya seni, arsitektur, musik, dan kuliner di wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari kekaisaran tersebut.
Sistem pemerintahan Ottoman, dengan birokrasi yang terpusat dan toleransi terhadap keragaman agama, juga memengaruhi perkembangan negara-negara modern di Timur Tengah dan Balkan. Banyak bangunan bersejarah peninggalan Ottoman, seperti masjid, istana, dan jembatan, masih berdiri kokoh hingga saat ini. Warisan Ottoman terus membentitas hubungan antar budaya di dunia modern.